Sukses ternak ayam kampung dari awal. Halo bosku, di video kali ini saya akan membuka satu rahasia penting tentang ternak ayam kampung. Rahasia yang sering dianggap sepele, tapi justru inilah yang menentukan bosku akan sukses atau berhenti di tengah jalan. Jadi pastikan bosku nonton sampai habis. Jangan loncat, jangan di-skip, karena satu saja langkah awal yang salah, dampaknya bisa panjang, bisa bikin capek, bisa bikin rugi, dan bisa bikin bosku kapuk beternak ayam kampung. Dukung terus channel Ternak Ayam ID dengan cara klik tombol like, subscribe, dan aktifkan tanda lonceng, serta share ke sahabat bosku yang juga sedang belajar ternak ayam kampung. Karena ilmu ini akan jauh lebih berkah kalau dibagikan. Oke bosku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga bosku semua selalu dalam keadaan sehat dan diberikan rejeki yang melimpah. Kembali lagi bersama saya di channel Ternak Ayam ID. Di video kali ini, saya akan membahas tentang sukses ternak ayam kampung, khusus untuk bosku yang masih pemula, bosku yang baru kepikiran beternak, atau bosku yang sudah mulai tapi masih sering bingung. Saya ingin video ini jadi penuntun, supaya bosku tidak salah jalan, supaya bosku tidak cuma ikut-ikut, supaya bosku paham dari awal arah ternaknya mau dibawa kemana. Dari judulnya saja bosku, sudah bisa menangkap satu hal penting. Sukses ternak ayam kampung itu bukan berarti tanpa masalah. Justru sebaliknya, ternak ayam kampung itu pasti ada masalah. Bedanya, peternak yang berhenti dan peternak yang sukses itu bukan di ada atau tidaknya masalah, tapi di kesiapan menghadapi masalah. Dan disinilah peran pengetahuan sejak awal. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih untuk bosku semua yang sudah klik like, yang sudah share, yang sudah ikut menyebarkan video Ternak Ayam ID, khususnya di bulan-bulan kemarin. Alhamdulillah support meningkat, like meningkat, share meningkat, dan yang paling membahagiakan, banyak bosku yang akhirnya berani mulai beternak ayam kampung setelah nonton video-video di channel ini. Artinya, ilmu ini tidak berhenti di satu orang saja, tapi terus bergulir, terus menyebar, dan itu yang saya harapkan sejak awal, bukan sekedar view, tapi perubahan. Bosku, sebelum masuk ke materi utama, saya ingin update sedikit kondisi kandang, supaya bosku paham, ini bukan teori, ini praktek nyata. Saat ini, populasi anak ayam di kandang Ternak Ayam ID berjumlah 76 ekor, ditambah hasil penetasan terakhir sebanyak 15 ekor, penetasan ke-6, dan 15 ekor ini sengaja saya siapkan untuk calon indukan ke depan. Kenapa? Karena ada indukan lama yang sebentar lagi masuk masa afkir, dan ini poin penting yang sering dilupakan pemula. Jangan pernah bergantung pada indukan tua. Kalau bosku ingin ternak berkembang terus, regenerasi indukan wajib disiapkan dari awal. Ini bukan soal banyaknya ayam hari ini, tapi soal kesinambungan populasi ke depan. Banyak peternak berhenti bukan karena ayamnya mati, tapi karena indukannya habis dan tidak siap pengganti. Bosku, dari sekian banyak komentar, dari sekian banyak pesan pribadi, polanya hampir sama. Bang, saya pengen ternak ayam kampung. Bang, bisa nggak sih modal kecil tapi berkembang? Bang, kok di awal kelihatannya gampang, tapi setelah jalan kok ribet? Dan jujur saja bosku, ternak ayam kampung itu sebenarnya mudah. Sangat mungkin dalam 1 tahun bosku punya ratusan ekor, bahkan bisa tembus 500 ekor. Asal satu syarat utama terpenuhi, persiapan awalnya benar. Kesalahan terbesar pemula adalah merasa ternak ayam kampung itu sama seperti pelihara ayam di kampung, dikasih makan, diumbar, selesai. Padahal ketika orientasinya bisnis, ketika orientasinya berkembang, polanya harus beda.
Contoh nyata di kandang saya, bosku. Saya memulai serius awal April dengan 6 ekor indukan saja. Hasilnya dalam 2 bulan, anak ayam sudah mencapai 91 ekor. Dari penetasan, bukan beli. Ini bukan kebetulan, ini hasil dari sistem, dari perencanaan, dari disiplin, dan dari pemahaman siklus ternak ayam kampung. Indukan besar, maka anak besar. Pejantan bagus, maka pertumbuhan juga bagus. Semua ada sebabnya. Dari populasi yang terlihat sekarang, itu baru hasil tahap awal, dan ini masih akan terus berkembang karena siklusnya sudah benar, regenerasinya sudah direncanakan. Bosku, justru di balik kata mudah disitulah jebakannya. Karena terlihat mudah, banyak yang meremehkan. Akhirnya salah langkah, salah bibit, salah kandang, salah pakan, salah perawatan. Maka di video ini saya akan bongkar satu persatu apa saja yang wajib dipahami pemula supaya tidak mengulang kesalahan yang sama, supaya waktu, tenaga, dan modal bosku tidak terbuang sia-sia. Dan kita mulai dari satu fondasi paling dasar, persiapan. Persiapan ini bukan cuma soal kandang, bukan cuma soal pakan, tapi mental, pola pikir, dan arah beternak. Di bagian berikutnya nanti bosku, saya akan masuk lebih dalam ke persiapan paling krusial, pemilihan bibit, kandang, dan kesalahan fatal yang sering dianggap sepele oleh peternak pemula. Pastikan bosku lanjut ke bagian berikutnya, karena kalau bagian ini saja sudah benar, separuh jalan sukses sudah bosku pegang. Persiapan awal dan pemilihan bibit. Setelah bosku paham bahwa ternak ayam kampung itu bisa berkembang cepat asal sistemnya benar, maka langkah paling krusial berikutnya adalah persiapan awal. Di tahap ini, banyak pemula gagal bukan karena ayamnya mati, tetapi karena salah memulai. Persiapan pertama adalah pemilihan bibit. Ini pondasi utama. Salah bibit di awal, maka hasil akhirnya pasti bermasalah. Banyak peternak baru yang membeli ayam asal murah, asal ada, asal bisa dipelihara. Tanpa tahu asal-usulnya, tanpa tahu galurnya, tanpa tahu potensi indukannya. Ada 2 cara umum memulai pemilihan bibit. Cara pertama, bosku membeli bibit perbenan atau DOC. Cara ini boleh, tetapi cukup dilakukan sekali saja di awal. Jangan terus-menerus membeli bibit setiap siklus panen. Karena tujuan akhir beternak ayam kampung skala rumahan adalah mandiri bibit, bukan bergantung pembelian. Ketika bosku membeli bibit DOC, pilihlah yang pertumbuhannya bagus, pilih yang aktif, pilih yang respon makan baik. Dari situ, bosku rawat sampai besar. Setelah masuk usia dewasa, jangan semuanya dijual. Pilih sebagian yang paling bagus pertumbuhannya. Itulah yang dijadikan indukan. Dari indukan inilah siklus mandiri dimulai. Cara kedua adalah membeli ayam remaja atau dewasa dari peternak lokal yang jelas. Misalnya, membeli 4 betina 1 pejantan. Tetapi, pastikan galurnya jelas, jenisnya jelas, posturnya terlihat besar, kaki kokoh, nafas normal, bulu rapi, tidak cacat. Jangan sampai bosku baru sadar beberapa bulan kemudian bahwa ayam yang dipelihara ternyata ayam kampung lokal kecil atau ayam Jawa yang secara genetik memang kecil. Akhirnya kecewa, merasa gagal, padahal sejak awal salah memilih. Pemilihan bibit ini akan berpengaruh ke semuanya, ke ukuran anak, kecepatan panen, ke nilai jual, dan ke keberlanjutan ternak ke depan. Setelah bibit, persiapan berikutnya adalah kandang. Banyak pemula ingin langsung membangun kandang besar, mahal, rapi, tetapi belum paham fungsinya. Yang paling penting dari kandang ayam kampung bukan mewahnya, tetapi sehatnya. Aman dari penyakit, aman dari amonia, aman dari becek, dan tidak mengganggu lingkungan sekitar. Bosku perlu memahami dulu kondisi lokasi tempat tinggal. Apakah padat penduduk? Apakah dekat rumah tetangga? Apakah sirkulasi udara bagus? Ini semua menentukan desain kandang. Di lingkungan padat penduduk, kesalahan manajemen kotoran akan langsung berdampak. Bau, lalat, komplain, dan ujungnya ternak dihentikan.
Karena itu, desain kandang panggung sangat saya sarankan. Kandang panggung bukan supaya terlihat keren, tetapi supaya kotoran tidak mengendap, air tidak tergenang, dan amonia tidak naik ke pernafasan ayam. Di kandang panggung yang dirawat rutin dengan probiotik, kotoran cepat kering, bau minimal, dan kesehatan ayam lebih terjaga. Ini sudah terbukti di kandang saya sendiri. Untuk kandang indukan, model koloni paling efisien untuk skala rumahan. Ukuran 1,5 meter kali 2 meter cukup untuk satu pejantan dan 4-5 betina. Model ini memudahkan pengawasan, memudahkan seleksi, dan produksi telur lebih terkontrol. Selain itu, siapkan juga kandang karantina. Fungsi kandang ini bukan pelengkap, tetapi wajib digunakan untuk indukan habis bertelur, untuk indukan sakit ringan, atau untuk perlakuan khusus sebelum disatukan kembali. Persiapan berikutnya yang sering disepelekan adalah perlengkapan, tempat pakan, tempat minum. Banyak pemula beli ayam dulu, lalu kelabakan karena wadah belum siap. Padahal wadah pakan dan minum itu bagian penting dari manajemen kesehatan. Wadah yang kotor adalah sumber penyakit. Wadah yang salah desain membuat pakan terbuang, air minum cepat tercemar. Bosku bisa membuat sendiri dari pipa, dari potongan sederhana. Tidak harus beli mahal, yang penting mudah dibersihkan dan posisinya tepat. Tidak terlalu rendah, tidak terlalu tinggi. Di tahap persiapan ini saja, kalau sudah salah, masalah akan muncul di tahap berikutnya. Maka pastikan sebelum ayam datang, semua ini sudah siap, bibit jelas, kandang siap, perlengkapan aman. Di bagian berikutnya, bosku, kita akan masuk ke tulang punggung keseluruhan ternak ayam kampung, yaitu manajemen pakan. Disinilah paling banyak peternak tumbang tanpa sadar. Manajemen pakan dan perawatan kesehatan. Bosku, setelah persiapan bibit dan kandang beres, masuk ke jantung utama keberhasilan ternak ayam kampung, yaitu manajemen pakan. Di titik inilah paling banyak peternak merasa berat, dan di titik inilah yang paling sering membuat peternak berhenti di tengah jalan. Banyak bosku yang semangat di awal, ayam masih sedikit, pakan masih gampang. Tetapi ketika populasi naik, ayam mulai puluhan, lalu ratusan, mulai kewalahan. Biaya pakan naik, waktu tersita, dan akhirnya muncul keluhan. Padahal, sejak awal kita harus sadar bahwa ternak ayam kampung bukan soal cepat besar saja, tetapi soal bagaimana pakan bisa terus tersedia, terukur, terjangkau, dan berkelanjutan. Kesalahan paling umum adalah mengandalkan pakan pabrikan terus-menerus tanpa perencanaan. Untuk DOC memang boleh, bahkan dianjurkan. Tetapi setelah ayam mulai besar, ketergantungan penuh pada pakan pabrik akan membuat biaya membengkak. Disinilah strategi pakan alternatif berperan, bukan untuk menggantikan sepenuhnya pakan pabrik, tetapi untuk menurunkan biaya tanpa mengorbankan pertumbuhan. Pakan alternatif bisa berasal dari banyak sumber: dedak, jagung giling, ampas tahu, nasi sisa, hasil pertanian sekitar, tetapi semua harus diolah dengan benar. Jangan asal campur, jangan asal kenyang, karena ayam kenyang belum tentu sehat. Banyak ayam terlihat makan banyak, tetapi bobot tidak naik. Itu tanda pakan tidak terserap optimal. Di channel Ternak Ayam ID, kita selalu menekankan bahwa pakan harus seimbang. Ada energi, ada protein, ada serat, dan ada vitamin serta mineral. Fermentasi adalah salah satu kunci. Dengan fermentasi, pakan lebih mudah dicerna, nutrisi lebih terserap, dan kotoran ayam lebih kering serta tidak bau. Fermentasi bukan sekedar dicampur lalu ditutup, tetapi harus diperhatikan perbandingan air, lama fermentasi, dan kebersihan wadah. Selain pakan kering dan fermentasi, hijauan sangat penting. Daun pepaya, daun kelor, daun singkong yang sudah diolah, daun ubi, semua memberi vitamin alami, menekan biaya vitamin pabrik. Ayam kampung yang rutin diberi hijauan lebih tahan penyakit, nafsu makan stabil, dan bulu lebih mengkilap. Setelah pakan, masuk ke manajemen perawatan dan kesehatan. Ini tidak bisa dipisahkan dari pakan, karena ayam yang pakannya baik, tetapi lingkungannya buruk, tetap akan sakit.
Banyak penyakit ayam muncul bukan karena virus datang tiba-tiba, tetapi karena kandang lembab, amonia tinggi, kotoran menumpuk, ventilasi buruk. Penyakit seperti snot, berak kapur, berak hijau, bahkan kematian massal sering bermula dari kandang yang tidak dikelola dengan benar. Ada dua pendekatan dalam pencegahan penyakit, vaksin dan herbal. Vaksin adalah pendekatan ilmiah. Cocok untuk peternak yang paham teknis vaksin, punya akses ke dokter hewan atau dinas peternakan, dan bisa mematuhi jadwal dengan ketat. Pendekatan herbal adalah pendekatan alami. Ini yang saya terapkan dengan jamu-jamuan, kunyit, jahe, bawang putih, daun pepaya. Rempah ini membantu meningkatkan daya tahan tubuh ayam. Herbal diberikan rutin, bukan hanya saat ayam sakit. Justru pencegahan jauh lebih penting daripada pengobatan. Ayam yang daya tahan tubuhnya kuat, jarang sakit, lebih tahan cuaca, dan lebih stabil produksinya. Kunci dari semua ini adalah konsistensi. Jangan hari ini semangat, besok malas, lusa berhenti. Ayam tidak mengenal alasan. Di bagian berikutnya, bosku, kita akan membahas manajemen lingkungan kandang. Kesalahan kecil di sini bisa menghancurkan seluruh sistem yang sudah dibangun. Manajemen lingkungan kandang. Kunci terakhir agar tidak gagal. Bosku, banyak peternak merasa sudah benar dibibit, sudah benar dipakan, sudah rajin kasih vitamin dan jamu. Tapi ayam tetap sakit, tetap mati, tetap bermasalah. Kalau ini terjadi, hampir bisa dipastikan masalahnya ada di lingkungan kandang. Lingkungan kandang adalah fondasi terakhir, sekaligus fondasi paling sering disepelekan. Padahal, kandang adalah rumah ayam. Kalau rumahnya tidak nyaman, sehat pun ayam akan jatuh sakit. Masalah paling klasik di kandang ayam kampung adalah basah dan lembab. Banyak kandang terlihat bersih di atas, tetapi becek di bawah. Kotoran menumpuk, air hujan masuk, dan amonia naik. Amonia inilah musuh utama ayam. Ketika amonia naik, mata ayam perih, saluran pernafasan terganggu, nafsu makan turun, dan snot mulai muncul. Itulah kenapa sejak awal saya selalu sarankan kandang model panggung. Kandang panggung membuat kotoran jatuh ke bawah, sirkulasi udara lebih baik, dan lantai cepat kering. Walaupun di bawah terlihat basah, tetapi air tidak mengendap, tidak bau, dan tidak menjadi sumber penyakit, asalkan dirawat dengan benar. Perawatan lingkungan kandang itu sederhana, rutin disapu, rutin dikeringkan, rutin disemprot probiotik. Tidak perlu ribet, tidak perlu mahal. Probiotik bisa dari EM4, bisa dari probiotik lokal, bisa dari jamu fermentasi. Tujuannya satu, menekan bakteri jahat, mengurai kotoran, dan menurunkan bau. Banyak bosku yang ragu, takut bau mengganggu tetangga. Padahal, kalau kandang bersih dan kering, lalat pun tidak betah, bau pun minim. Masalah kedua adalah kepadatan kandang. Terlalu padat membuat ayam stres. Stres menurunkan imunitas, dan penyakit mudah masuk. Ingat bosku, ayam kampung bukan broiler. Jangan disamakan kepadatannya. Lebih longgar justru lebih sehat dan produktif. Masalah ketiga adalah disiplin. Ini yang paling sulit, bukan alat, bukan modal, tetapi disiplin. Disiplin memberi pakan, disiplin membersihkan kandang, disiplin mengamati ayam setiap hari. Ayam tidak bisa bicara, tetapi perilaku ayam selalu memberi tanda. Nafsu makan menurun, ayam menyendiri, bulu kusam. Itu sinyal awal, jangan menunggu parah. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Ketika penyakit sudah masuk, biaya naik, tenaga terkuras, dan hasil berkurang. Bosku, satu hal penting yang selalu saya tekankan, jangan kemaru, jangan serakah ingin cepat besar, jangan ingin cepat kaya. Mulailah dari kecil, pelan tapi pasti, kuasai dulu 50 ekor, kuasai dulu 100 ekor. Ketika sudah paham ritmenya, baru tambah populasi. Peternak yang kuat bukan yang paling besar di awal, tetapi yang paling bertahan lama. Dan jangan berjalan sendiri, bergabunglah dengan komunitas yang tepat. Komunitas ternak ayam kampung skala rumahan, bukan sekedar grup ramai, tetapi grup yang saling bantu dan saling belajar.
Di Ternak Ayam ID, semua berbasis pengalaman lapangan, bukan teori kosong, bukan janji manis, semua bertahap dan bisa ditiru. Kalau bosku nerapkan 4 poin ini, persiapan bibit dan kandang, manajemen pakan, manajemen kesehatan, dan manajemen lingkungan kandang. Insya Allah ternak ayam kampung bukan sekedar coba-coba, tapi bisa jadi jalan rejeki yang konsisten. Kalau video ini bermanfaat, dukung channel Ternak Ayam ID dengan cara klik tombol like, subscribe, dan bagikan ke sesama peternak. Supaya makin banyak yang belajar, makin banyak yang berhasil, dan makin sedikit peternak ayam kampung yang gagal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk para peternak Nusantara.